Sekelumit kinerja Bank Syariah Indonesia (BRIS) selama 6 bulan pertama sejak merger. Bagaimana pertumbuhan asetnya, pertumbuhan ekuitas, dan pertumbuhan laba perusahaan? Sejak 1 Februari yang lalu sampai dengan akhir Juli 2021 ini. Seperti yang sudah kita ketahui dari berbagai media bahwa Bank Syariah Indonesia adalah sebuah bank hasil merger dari 3 bank syariah yang ada sebelumnya, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Merger efektif pertanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Kalau kita lihat grafik berikut ini, nilai aset pada grafik ini dalam satuan juta rupiah, di mana total aset perusahaan ketika hasil merger dari 3 bank tersebut yaitu sekitar 236 triliun rupiah. Kemudian pada bulan berikutnya sempat turun atau melandai dan baru bangkit kembali pada bulan-bulan berikutnya. Sampai dengan bulan Juli 2021, aset perusahaan terus naik secara meyakinkan. Kenapa pada bulan Maret terjadi sedikit penurunan dari aset perusahaan hasil merger dan terlihat melandai? Dugaan saya adalah hal itu efek dari proses terjadinya merger. Dan barangkali inilah yang disebut dengan fase storming. Ketika terjadi suatu peleburan organisasi atau tim. Fase di mana proses penyesuaian dalam berbagai aspek sedang terjadi. Seperti pada grafik ini, kita bisa lihat fase-fase perjalanan organisasi ketika merger atau ketika ada penggabungan tim, yaitu ada fase forming, storming, norming, dan performing. Efek atau biaya merger merupakan konsekuensi logis yang harus dikeluarkan perusahaan atau organisasi ketika proses merger terjadi. Biaya merger atau merger cost tersebut diantaranya seperti sinkronisasi sumber daya yang ada, perkantoran, karyawan, teknologi informasinya, sistem dan prosedurnya, sampai kepada produk dan jasa keuangannya, dan lain-lain, untuk menuju bentuk yang paling optimal dari penggabungan usaha tersebut. Kalau tadi dalam hal aspek total aset, secara keseluruhan terjadi kenaikan yang bagus, namun terjadi penurunan atau melandai pada bulan Maret, yaitu bulan kedua setelah merger, maka pada grafik berikut ini dalam hal ekuitas, berita baiknya adalah penurunan kinerja yang melandai justru tidak terlihat atau tidak terjadi pada ekuitas ini. Seakan-akan fase storming untuk aspek ini dengan mudah terlewati oleh organisasi yang merger tadi. Sehingga organisasi hasil penggabungan tersebut terlihat bergerak dari forming langsung ke norming dan performing. Semoga terus demikian. Besaran ekuitas ketika merger di awal-awal merger sekitar 22 triliun rupiah dan ekuitas ini terlihat terus bertumbuh dengan baik dari bulan ke bulan
sampai bulan Juli dari data yang kita analisa pada kesempatan kali ini. Begitu juga dengan laba perusahaan secara keseluruhan juga terus bertumbuh dengan baik selama pengamatan kita dalam 6 bulan sejak merger di bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2001. Nah, jadi capaian perusahaan selama 6 bulan pertama sejak merger dapat kita lihat pada tabel berikut yang ada pada slide ini. Dalam hal aset perusahaan naik 6,37% sejak Februari sampai dengan Juli 2001. Untuk ekuitas juga naik 6,0% selama 6 bulan tersebut. Besaran laba bulanan yang didapatkan oleh perusahaan bila dibandingkan antara bulan Februari dengan bulan Juli juga ada kenaikan sebesar 7,11%. 7,11%. Pada periode 6 bulan pertama ini, padahal adalah periode yang cukup berat bagi dunia usaha, di mana seperti yang kita tahu, saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang merata di seluruh dunia, dan terjadinya krisis ekonomi baik secara global maupun nasional. Namun, Bank Syariah Indonesia masih mampu menunjukkan kinerja yang baik, kinerja yang terus bertumbuh, ketika di mana banyak perusahaan lainnya justru sedang menurun. Sedikit catatan, walaupun kita cukup senang melihat kinerja yang baik ini, namun yang masih perlu menjadi perhatian adalah harga sahamnya saat ini masih sangat mahal bila dibandingkan dengan bank-bank besar dan bank-bank yang bagus lainnya di tanah air. Demikian sedikit berbagi informasi dan pandangan tentang Bank Syariah Indonesia sampai dengan bulan Juli 2021. Penjelasan ini bukan sebuah rekomendasi, tetapi hanya sekedar berbagi informasi dan pandangan saja. Silakan pelajari terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Semoga sharing ini bermanfaat dan terima kasih.